Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidi Rahman dengan NIM 04474639. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3. Jadi di tugas 3 praktek ini kita harus mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance dari Java. Terus kita harus mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file dari Java. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadinya untuk tugas 3 ini mungkin sama dengan tugas 2 yang lalu, tugas 1 yang lalu. Jadinya ini dikembangkan lagi, di mana untuk tugas 3 ini kita harus bisa membuat yang namanya I/O. Jadinya I/O itu input dan output. Nah, di sini kita harus bisa penggunaan I/O dan exception handling. Untuk exception handling di sini saya sudah menggunakannya di tugas 1 dan di tugas 2, ada di main 1. Ini untuk tugas 1. Sini saya sudah menggunakannya. Jadinya untuk exception tersebut ada try catch. Nah, jadinya contohnya tuh ada try catch. Jadinya kalau dia di sini akan mengecek nih, kalau ada error nanti dia masuk ke catch, tapi kalau tidak ada error maka tetap akan di dalam try. Itu untuk exception handling. Nah, mungkin nanti saya akan menjelaskan mengenai I/O, input output untuk penulisan file di dalamnya. Nah, yang pertama kita kembali lagi untuk tugas yang 3 indikator ini. Jadinya di sini kita harus mengimplementasikan konsep abstraksi. Nah, untuk abstraksi di sini saya menaruhnya di dalam kelas menu item, karena di kelas menu item ini adalah dasar atau inti dari sebelum inti dari kelas tersebut. Jadinya menu item ini tuh bakal terus digunakan gitu ya. Makanya ditambahin abstrak. Jadinya kita tidak bisa melakukan inisiasi jadinya kita tidak bisa melakukan inisiasi terhadap menu item ini sebelum menu item ini tuh di extend atau diturunkan kepada subkelasnya. Jadinya kita bisa menggunakan menu item ini, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di dalam menu item ini. Jadinya ada metode menu item, metode get name, get harga, get kategori. Setelah menu item ini tuh di extend diturunkan ke subkelasnya. Nah, contohnya di sini tuh ada menu. Nah, untuk menu ini tuh dia tidak abstrak, jadinya kita bisa langsung melakukan inisiasi dengan cara menambahkan new di depannya. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan inisiasi. Nah, kalau di dalam menu item ini, contoh penggunaan menu item tuh ada di makanan. Nah, di sini ada makanan. Jadinya kelas makanan ini melakukan inisiasi atau melakukan extend ke menu item. Jadinya di makanan ini kita bisa menampilkan menu. Jadinya metode tampil menu ini tuh sebenarnya ada di menu item. Jadinya di sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode menu item tuh setelah kita mengextend dia atau melakukan penurunan terhadap subkelasnya. Jadinya kita bisa menggunakan untuk override di sini. Kenapa kita menggunakan override? Jadinya ini untuk mengecek apakah di menu item ini ada metode tampil menu. Jadinya kalau ini kita tipu gitu ya. Nah, di sini akan mengeluarkan error karena di sini ada override yang dimana akan melakukan pengecekan apakah di menu item ada metode tampil menu sesuai. Makanya di sini tidak error ya. Itu untuk abstract class sama inheritance. Terus untuk 3 indikator selanjutnya ini konsep encapsulation. Nah, untuk konsep encapsulation itu tuh kan
dari tugas 1 dan tugas 2 tuh kita sudah menggunakannya ya. Jadinya contohnya di sini tuh ada kelas ini untuk tugas 1 ya di main 1. Nah, untuk tugas 1 ini ada kelas menu. Di sini tuh kita sudah menggunakan encapsulation. Tapi di sini untuk encapsulation-nya tuh dia bersifat masih public jadinya kalau yang di sini. Nah, kalau kita kembali lagi di tugas 2, nah di sini contohnya ada di diskon. Nah, di diskon ini kita mempunyai encapsulation di mana presentasi diskon ini kita berikan privat. Jadinya encapsulation tuh kita memvalidasi untuk presentasi diskon ini tidak bisa digunakan selain di kelas diskon ini. Nah, seperti itu ya. Jadinya tidak bisa diinisiasi di luar kelas diskon ini. Jadinya kita memakai encapsulation. Nah, untuk polymorphis di sini jadinya di menu item ini tuh kan dia punya metode ya, tampil menu. Nah, polymorphis tuh jadinya kita bisa menggunakan metode tampil menu yang berasal dari menu item itu dimanapun. Yang penting kita telah melakukan extend terhadap menu item tersebut. Nah, di sini contohnya di sini kan tampil menu nih, ada diskon, terus tadi kan di makanan ada juga nih tampil menu, ada get namanya, just makanannya. Nah, di sini ini namanya polymorphis. Jadinya kita bisa menggunakan metode tampil menu yang dari menu item tuh dimanapun ya. Yang penting kita telah melakukan action terhadap menu item tersebut. Nah, exception tuh yang tadi itu ya, ada try catch. Jadinya di main Java ini ada try catch. Nah, ini jadinya kalau try catch ini bakal melakukan exception. Jadinya ketika ada error di dalam try ini, nah nanti dia akan melakukan keluaran error dan masuk ke dalam catch yang ada di dalam ini. Nah, untuk exception ya. Terus untuk I/O, input dan output, nah di sini ada di pesanan. Jadinya ketika kita ingin menampilkan struk ya, jadinya kan di dalam tugas kan kita disuruh menampilkan struk pesanan, terus menghitung total biaya. Nah, di sini saya sudah membuat tampilkan struk. Nah, di dalam pesanan ini untuk input outputnya itu ada di buffer width. Jadinya di Java itu tuh ada buffer width, metode buffer width, di mana metode ini tuh akan memudahkan kita ketika kita ingin melakukan penulisan atau membuat file di dalam folder kita. Nah, di sini contohnya kan simpan ke file. Nah, di sini simpan ke file itu dia mempunyai harus memiliki metode nama file. Jadinya dia ketika simpan ke file ini dipanggil, dia harus diisi dengan nama filenya apa. Nah, kemudian ketika nama filenya sudah diisi, nanti dia bakal masuk ke exception di mana masuk ke try. Nah, di sini bakal dibuat nih kalau terjadi error ketika penulisan, maka dia akan tidak akan melanjutkan ke dalam try ini. Nah, ketika sudah berhasil membuat file tersebut sesuai dengan nama file yang kita kirim, maka di sini akan melakukan looping for, di mana daftar pesanan ini kita sudah melakukan inisiasi di atas, di mana daftar pesanan ini dia tuh array list, terus dia mempunyai menu item, kelas menu item. Nah, jadinya kita melakukan karena kelas menu array list, karena dia array, kita bisa melakukan looping. Nah, di sini kita akan mengecek nih objek di daftar pesanan ini. Jadinya kita akan mengecek objek ini, item ini, apakah dia kelas yang apakah kelasnya itu makanan. Nah, kalau kelasnya itu makanan, maka dia akan masuk ke validasi makanan. Tapi ketika daftar pesanan dia memasukkan kelas minuman, instance of tuh untuk mengecek kelasnya, mengecek kelasnya pokoknya dia mengecek kelas yang ada di dalam item itu ya. Nah, contoh penggunanya itu ada di menu
di pesanan ya. Ini kan tadi kita ada di menu, berarti ada di menu titik simpan ke file. Nah, contohnya ini untuk yang simpan ke file. Terus ketika daftar menu, ini kan tambah menu. Nah, di sini ada tambah menu, kita cek. Nah, di sini ada tambah menu. Nah, ini kan di tambah menu ini kan ada kita harus memberikan metode atau mengirim data ke tambah menu ini, jadinya menu item. Nah, di sini tuh di metode tambah menu ini kita di sini memiliki props item, yang dimana ini tuh menu item ya. Menu item tuh ada ini, ada string, ada double, ada string lagi, ada nama, ada harga, ada kategori. Nah, di sini bakal dicek nih, jadinya ketika dia melakukan tambah menu, terus di sini kan ada kelas nih. Nah, di sini menginisiasi kelas makanan, jadinya instance of yang tadi itu tuh bakal menginisiasi yang di sini nih. Apakah dia memasukkan makanan atau minuman atau diskon, jadinya untuk instance of yang barusan ya. Kita kembali ke menu tadi, ke pesanan, ke simpan ke file. Nah, untuk instance of untuk pengecekan validasi kelas. Nah, ini untuk I/O, input dan output. Nah, ini untuk inputnya. Terus untuk outputnya, jadinya di sini saya sudah membuatnya. Jadinya namanya muat dari file. Nah, di sini untuk outputnya, untuk muat dari file ini sama, tapi bedanya itu metodenya ya. Kalau yang tadi sini kan buffer reader, terus di sini buffer reader. Jadinya Java punya metode untuk membaca file atau file. Jadinya kita bakal untuk memakai metode muat dari file ini, kita harus mengirimkan nama file yang kita ingin baca gitu ya. Jadinya yang kita ingin muat nanti. Nah, di sini bakal masuk ke exception try. Nah, ketika tidak ada error, maka dia akan masuk ke sini. Terus kita buat variabel baru namanya baris dengan tipe data string. Nah, di sini kita melakukan while atau looping ya. Nah, di sini kita bakal membaca file yang ada di dalam sini, membaca baris-baris yang ada di dalam yang berada di dalam file tersebut. Jadinya untuk format baris dari file ini kita harus menuliskannya sesuai dengan ketika kita menuliskan di awal ya. Jadinya kan di sini tuh untuk menulis file di dalam folder kita, di sini saya sudah membuatkan format. Jadinya untuk yang pertama tuh ada makanan, nama makanannya, harganya. Nah, jadinya ada tiga koma. Nah, kenapa ada koma? Nanti untuk melakukan split, dimana split ini akan membagi string tersebut menjadi tiga array, menjadi tiga item. Yang pertama di sini ketika dilakukan split, dan kan di sini ada koma nih, 1,2 dan ada 2 koma. Jadinya ketika dilakukan split kan ada 2 koma ya, ada 1 dan 2. Tapi karena di sini itemnya ada 3, ada makanan, ada nama makanannya, ada harga, jadinya bakal ada 3 item di dalam satu array tersebut. Nah, jadinya di sini kita bisa mengambil tipe. Nah, kan formatnya tuh yang pertama tuh ada tipenya apa, terus namanya apa, terus harganya berapa gitu ya. Jadinya kita bisa mengambil array ke 0. Array ke 0 tuh tipenya apa. Nah, di sini ada tipenya apa. Nah, terus untuk mengambil namanya, jadinya karena ini kan berbentuk array ya, jadinya dia masuk ke 1, jadinya kan 0, 1, 2. Nah, jadinya untuk mengambil namanya kita mengambil key yang ke 1. Nah, untuk mengambil harganya kita mengambil key yang kedua. Nah, terus kita jangan lupa untuk merubah tipe datanya menjadi angka ya, double, fast double. Karena
ketika kita menginputkannya ke dalam file itu akan berubah menjadi string. Jadinya jangan lupa untuk mengubah mengubah tipe data dari harga tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan validasi. Jadinya ketika tipenya tidak sesuai atau tipe dari data kosong ini adalah total, maka dia akan stop ya. Jadinya kalau dia total tuh hanya untuk menampilkan ringkasan ya. Nah, terus ketika kita sudah mendapat tipe nama harga, nah di sini bakal menambahkan ke array list yang di sini, daftar pesanan ini, maka akan ditambah nih. Jadinya daftar pesanan add new, jadinya bakal dicek lagi nih tipenya tuh apakah makanan, apakah minuman, diskon. Nah, untuk mengeceknya kita bisa memakai equals. Jadinya di sini tuh ada equals untuk mengecek isi dari tipe tersebut. Jadinya untuk equals, terus ada equals ignore cache. Jadinya kalau ignore cache tuh lebih tidak sensitif ya. Jadinya kalau equals tuh dia harus sama untuk besar dan kecil hurufnya. Kalau equals equals ignore cache, jadinya dia tidak. Jadinya validasinya tuh biarpun dia huruf kecil, huruf besar, dia bakal tetap sama kalau datanya sama ya. Nah, itu untuk output. Nah, terus ada kita mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, pengulangan, array, dan string. Jadinya kita sudah melakukan pengulangan. Nah, kita langsung mencobanya ya. Nah, sini kita langsung coba mulai. Nah, di sini sudah. Nah, pertama ada tambah item ke menu, tampilan menu, buat pesanan, tampilkan struk. Nah, di sini kan ini tuh pertama kan ada dari tugas 1 tugas 2 itu mungkin gabungan ya di tugas 3. Jadi contohnya tambah item ke menu. Kita pilih satu. Terus tipenya apa? Contohnya makanan. Namanya apa? Kebuli. Harganya berapa? 50. 23. Jenis makanannya apa? Makanan pokok. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan makanan pokok ya. Terus kita bisa lihat nih, kita bisa tampilkan menunya 2. Nah, di sini ada kebuli, makanan pokok, terus harganya 50.000. Terus ketika kita ingin menyimpan menunya ke file, kita bisa memakai kita milih opsi kelima nih. Opsi kelima. Nah, yang tadi itu jadinya ketika kita memilih opsi kelima, nah di sini ketika cache-nya kelima kan switch cache ya. Nah, di sini akan memakai simpan ke file, terus bakal naik nih nama file untuk penyimpanan menunya apa gitu kan. Jadinya nama filenya apa nih? Makanan UT. Nah, jadinya menu berhasil disimpan ke file. Nah, untuk mengeceknya coba kita folder. Nah, di sini ada makanan UT. Terus yang tadi kita masukkan kan kebuli, terus makanan pokok 50.000 ya. Nah, di sini ada tipenya, terus namanya, terus harganya. Seperti itu. Nah, kalau kita tampilkan menu kedua, nah di sini kan masih nih kebuli, makanan pokok, ini untuk input ya. Terus kita bakal coba untuk outputnya. Jadinya kita Ctrl C, kita ulang. Nah, kalau kita ulang terus kita cek tampilan menunya. Nah, di sini untuk tampilan menunya kan 0 nih. Nah, kita coba output. Jadinya kita masukkan makanan kebuli ini ke dalam tampilan menu ini. Nah, jadinya kita bisa muat menu dari file. Kita pilih opsi ke-6. Jadinya nama file untuk memuat menunya itu apa? Kan tadi kita menamainya dengan makanan UT ya. Jadinya kita samakan makanan UT. Nah, menu berhasil dimuat dari file. Nah, kalau kita cek lagi 2. Nah, di sini sudah sama kebuli, namanya kebuli, terus makanan, RP-nya 50.000. Seperti itu.
Oke, kita 9 keluar. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.